Rabu pagi, ceria, cerah, dan di dalam kayaknya ada suara rame-rame apa ya? Aku penasaran banget, ini ada di Baleirung Susilo Sudarman. Mendingan kita langsung cek aja ke dalam. Yuk! Tok Kominfo, buka sendiri aja ya. Nah Sobat Kom, ini adalah IFAS Fest 2021 Innovation of Frequency and Standardization Festival 2021 yang diselenggarakan oleh Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo. Gimana acaranya? Mendingan kita langsung tanya-tanya ke panitia, peserta, dan pesertanya juga dari Sabang saya Merauke loh. Mendingan kita langsung liatin aja acaranya. Yuk. Nah Sobat Kom, kali ini, pagi ini, waduh ini benar-benar Rabu pagi cerah ceria banget. Aku sudah bersama dengan Pak Ismail, Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa kabar Pak Ismail? Alhamdulillah sehat Mas. Baik, Pak Ismail, aku penasaran nih Pak sama IFAS Fest 2021 hari ini Pak. Gimana nih Pak tanggapannya melihat IFAS Fest tahun ini secara menyeluruh Pak? Ya tentu saya bahagia sekali ya karena Dirjen SDPPI berhasil untuk terus menyelenggarakan setiap tahun. Ini tahun keempat kita menyelenggarakan IFAS Fest. Jadi ide dasar dari pembentukan atau pelaksanaan IFAS Fest ini adalah sebuah rangkaian proses untuk mendapatkan kreativitas dari seluruh keluarga besar SDPPI. Ya. Kami mendorong agar adik-adik, teman-teman, generasi muda SDPPI menyampaikan ide-ide kreatifnya dan kita salurkan untuk menjadi baik program kerja, lomba, kegiatan dan sebagainya yang ujung-ujungnya adalah ini adalah kontribusi nyata dari SDPPI kepada masyarakat. Ya, siap. Pak, ini kan terkait juga dengan judul acaranya, Ya. Innovation of Frequency and Standardization Festival, Pak. Ya. Gimana nih Pak tanggapannya terhadap para peserta, inovasi-inovasi ide-idenya yang disalurkan di IFAS Fest 2021 ini, Pak? Ya, dari tahun ke tahun ide-ide dan inovasi adik-adik kami, keluarga besar sahabat frekuensi SDPPI luar biasa. Saya sangat bangga karena banyak sekali ide-ide kreatif yang belum terpikir oleh kami di level pimpinan itu dapat kita serap dan kita dengarkan dan kita dapatkan justru dari adik-adik kita generasi muda. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami Direktorat Jenderal SDPPI. Kami berhasil membangun sebuah makna kolaborasi dan makna untuk membangun integrasi antara seluruh pemikiran, tidak hanya top down tapi juga bottom up approach. Ini adalah suatu proses yang terus berkelanjutan. Saya sangat bangga dengan kondisi ini. Siap. Terakhir Pak Ismail, harapannya untuk IFAS Fest yang kelima di 2022 nanti Pak gimana Pak Ismail? Ya, saya berharap IFAS Fest kelima nanti kita sudah tidak berada dalam kondisi suasana pandemik seperti sekarang, sehingga kami bisa dapat berkumpul bersama seluruh keluarga besar SDPPI untuk pada saat itu memberikan lebih lagi karya nyata yang lebih faktual dan mendorong penerobosan dari kondisi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Dan tentu kita semangat sekali untuk mendorong semakin digital, semakin maju buat SDPPI dan Kominfo. Baik, siap. Terima kasih Pak Ismail, sehat selalu Pak. Sobat Kom, kita langsung lihat aja lagi acara IFAS Fest 2021 karena masih panjang banget rangkaiannya. Ikutin. Nah Sobat Kom, sekarang aku udah sama Ketua Panitia dari IFAS Fest 2021, Mas Aryo. Apa kabar Mas? Kabar baik, halo semua Sobat Kom. IFAS Fest 2021. Iya, siap. Mas, walaupun sekarang ini kita hybrid ya, ada yang dari seluruh Indonesia hadir tapi lewat Zoom ya. Betul. Nah, Mas, gimana sih sebenarnya IFAS Fest ini acara apa sebenarnya? Karena banyak Sobat Kom juga yang masih belum tahu nih, IFAS Fest itu acara apa sebenarnya? Oke, jadi IFAS Fest itu untuk inovasi, ajang kreatif. Sementara ini kita masih lingkupnya Direktorat Jenderal ya. Harapannya kemarin kita udah diskusi sama bos untuk bisa lebih di level kementerian lah gitu. Siap. Mas, ini kita tadi udah sempat ngobrol sama Pak Ismail di depan. Siap. Jadi sebenarnya dari kapan sebenarnya IFAS Fest ini terselenggara dan tujuannya tuh apa? Oke, jadi IFAS Fest yang ini yang keempat ya. Ini yang keempat? IFAS Fest yang keempat. Hah? Kemudian yang pertama ini tahun 2018.
2018, 2019 kita masih bisa offline tuh. Tahun lalu kita pandemi, jadi kita online full. Nah saat ini kita mulai baru lagi menggunakan hybrid, jadi tidak bisa mengundang banyak karena terbatas. Nah, soal temanya Mas, tahun ini gimana Mas? Oke, tahun ini kita mengangkat tema Unleash Your Creativity. Bagaimana kreatif-kreatif ini bisa dikeluarkan dari teman-teman, dan terutama sebenarnya gini, targetnya para finalis teman-teman semua kita bisa menuju ke ajang berikutnya, yaitu misalnya Anugerah ASN 2021 oleh Kementerian Menpan RB. Jadi yang di sini udah saringan dari yang baik-baik gitu. Sebenarnya ini tinggal langsung bisa. Berarti yang benar-benar terbaik sekarang ya. Nah, kalau perbedaannya selain pandemi nih Mas, di 2018, 19 kita ngumpulin semuanya kan. Nah, terus pandemi. Tapi selain karena pandemi itu ada perbedaan-perbedaan yang signifikan nggak, mungkin dari tema atau apa gitu? Oke. Pandemi terus terang sangat berimpact ya terhadap pekerjaan kita. Tapi mau nggak mau, ini adalah yang harus kita hadapi. Dan saya amaze-nya teman-teman itu walaupun pandemi, tapi mereka tetap menyuguhkan karya terbaik. Ya. Tidak hanya ide, tapi mereka foto, video. Kita sekarang keluarin video TikTok. Waduh. Video 30 detik, 60 detik yang memang easy to digest. Ya. Oke. Mas, IFAS Fest 2021 ini bertepatan juga pelaksanaannya sama 20 tahun Kominfo. Nah, apa harapannya? Oke, harapannya pasti IFAS Fest ini semoga bisa menjadi embrio untuk Kominfo yang baru. Harapannya ini bisa menjadi embrio dan kita ke depan bisa mempunyai hal yang lebih baik lagi. Siap. Ada gebrakan nggak buat nanti di IFAS Fest ke-5 di tahun 2022 kalau misalkan pandemi sudah selesai? Oke, pasti target kami dari panitia tidak hanya orang per orang, tapi kita membuat kolaborasi dari yang sebelumnya ini menjadi sesuatu yang lebih besar lagi manfaatnya, terutama dari orang-orang yang baik. Jadi kita udah punya talenta yang kita PR besarnya bagaimana mengkolaborasikan ibarat tim itu Real Madrid, Barcelona, bagaimana hebat ini jadi juara. Siap. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Mas Aryo. Sukses sama-sama ke sana. IFAS Fest 2021 Unleash Your Creativity ya. IFAS Fest 2021 Unleash Your Creativity. Terima kasih. Sobat Kom dan juga Sobat Frekuensi, kali ini aku udah bareng sama salah satu juri yang menjuri berbagai karya di IFAS Fest 2021 ini. Dengan Mas Bayu, apa kabar Mas Bayu? Baik, halo, apa kabar? Sehat selalu Mas? Sehat. Alhamdulillah. Mas, aku mau tanya deh, terkait dengan tanggapan karya peserta di IFAS Fest 2021 ini gimana Mas, karya-karyanya? Saya kemarin itu menilai sekitar 60 lebih karya video yang masuk untuk kategori 30 detik dan 60 detik. Saya bisa bilang karya-karyanya itu luar biasa ya. Maksudnya secara ide dan secara ambisi kelihatan sekali orang-orang ini orang-orang kreatif gitu. Tinggal kita asah lagi gitu untuk menjadi lebih baik lagi, dan saya harap sih kompetisi ini bisa menjadi motivasi gitu untuk meningkatkan karya mereka buat kedepannya gitu. Wah, luar biasa. Kalau untuk standar penilaiannya gimana Mas? Kita ada beberapa standar penilaian gitu ya. Ada dari teknik penceritaan, ada dari kualitas video, kemudian audio dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya perlu tekankan juga di sini bahwa karena ini video gitu ya, pada akhirnya kategori rasa itu menempati peringkat yang lumayan tinggi gitu ya, karena biar bagaimanapun kita menilai itu karya itu impact nggak kepada emosi kita. Gitu. Oke, siap. Mas, ada karya-karya yang menarik perhatian Mas Bayu nggak selama penjurian kemarin? Banyak sekali. Ada, saya melihat karya komedi gitu ya, jadi penjelasan tentang pekerjaan SDPPI tapi dibalut dalam balutan film komedi gitu, itu menarik sekali karena saya rasa karya yang seperti ini bisa jadi lebih dekat ke masyarakat yang nonton nantinya gitu. Kemudian ada juga yang mencoba mengangkat tentang pemadam kebakaran di suatu daerah, itu juga menarik karena ini kan Kominfo tapi dia mengambil angle-nya dari sisi pemadam kebakaran gitu, dan masih banyak lain Mas sebetulnya. Siap. Gitu. Ada pesan-pesan nggak untuk para kreator SDPPI dan juga kreator-kreator Kominfo nih Mas di IFAS Fest 2021 ini buat kedepannya juga? Oh ya, saya pesannya sih cuma satu ya, bahwa saya harap ajang ini bisa memotivasi teman-teman semua buat bikin karya yang lebih bagus lagi. Karena apa? Karena selama saya menjadi juri di sini, saya terpapar oleh ide-ide kreatif teman-teman semua dan saya merasa terinspirasi dan bangga ada SDPPI di Indonesia gitu ya. Jadi saya harap
karya teman-teman bisa lebih meningkatkan lagi kualitasnya untuk kedepannya. Siap. Mas Bayu, terakhir, IFAS Fest 2021 ini juga bertepatan dengan ulang tahun Kominfo ke-20 Mas bulan ini. Gitu ya? Iya. Ada harapannya Mas untuk Kominfo ke depannya Mas? Ya, saya harap mungkin buat Kominfo sesederhana bisa menjangkau dan melayani publik dengan lebih baik lagi gitu ya, karena kita tahu tanpa Kominfo ini adalah tulang punggung dari bagaimana masyarakat bekerja di Indonesia. Itu aja. Siap. Terima kasih, sehat selalu Mas Bayu. Sobat Kom, karena pemenang kita pada hari ini itu ada di kota nan jauh di sana. Di mana coba? Langsung aja kita ajak ngobrol ya, karena tadi aku udah bilang IFAS Fest 2021 ini terselenggara hybrid. Ada di offline dan juga online di kota masing-masing dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, kita sudah ada pemenang pertama, SDPPI Idea kategori Idea dan Innovation. Iya, Mas Ditman, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Abi. Sebelumnya selamat ya Mas, sudah keluar sebagai pemenang nih Mas pada hari ini. Baik, Mas Ditman, aku mau tanya sedikit deh, sebagai pemenang, gimana Mas rasanya memenangkan IFAS Fest untuk kategori Idea dan Innovation tahun ini Mas? Oh ya Mas Abi, kami sih bangga, di kami yang daerah jauh ini yang kalau dibilang orang terbatas lah, pegawainya terbatas sama sekali, kami cuma 13 orang di Ternate Pak. Kami bangga bisa diberikan ruang untuk berkreasi, untuk menyampaikan ide kami, dan syukur puji Tuhan kita bisa diberikan penghargaan seperti ini. Kami bagi kami itu satu kebanggaan tersendiri bagi kami. Saya pikir itu Mas Abi terima kasih untuk tim pusat yang bisa memberikan penghargaan ini kepada kami dan menghargai karya kami seperti yang kami bisa berikan. Inilah kami di daerah yang jauh seperti ini, yang di keterbatasan kami bisa berkreasi seperti ini. Apalagi teman-teman kami, mungkin juga teman-teman kami yang mungkin di daerah yang bagus, yang bisa memberikan lebih baik dari kami, itu mungkin jadi dorongan bagi mereka. Siap. Terima kasih Mas Ditman. Aku pengen tanya Mas, sebenarnya motivasinya ikut IFAS Fest 2021 ini kenapa sih Mas? Sebenarnya simpel aja Mas Abi, kami hanya sesuatu yang kami punya itu sekecil apapun itu kami ingin membagikan ke orang lain. Nah, ini ada medianya bagi kami untuk dapat berkreasi, dan itu ditampung oleh teman-teman kami di pusat. Ya, apa salahnya kita menggunakan waktu ini untuk memberikan, itu yang saya bilang tadi, dengan apa yang kita miliki sekecil apapun itu, ya kita bisa membagikan. Bersyukur kalau memang itu bisa dihargai dan memang dianggap bagus, silakan untuk dikembangkan. Siap. Mas Ditman, ini kan IFAS Fest yang keempat ya, yang terselenggara keempat tahun ini. Ada harapannya Mas untuk IFAS Fest tahun ke-5 tahun depan Mas? Untuk tahun kedepannya ya kita berharap sih semakin baik kedepannya, dan semakin muncul ide-ide yang bagus, ide-ide yang bermanfaat baik bagi SDPPI, bagi Kominfo secara umum, itu bagi masyarakat juga. Itu saya pikir itu harapan kita kedepannya. Jadi kedepannya itu biar IFAS ini selalu diadakan terus dan selalu berkembang. Saya pikir itu Mas Abi. Siap. Mas Ditman, satu lagi Mas, sebelum saya akhiri video kali ini. Kita bulan ini itu juga sekaligus merayakan 20 tahunnya Kementerian Kominfo loh Mas Ditman. Nah, ada harapan Mas untuk 20 tahun Kominfo ini Mas? Ya, saya pikir Kominfo sekarang sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Saya juga angkatan 2006 Kominfo, pertama dibentuk Kominfo, jadi saya sangat bangga melihat perkembangan Kominfo sekarang. Dan kedepannya itu kita tetap terus berharap bahwa Kominfo akan terus berkreasi, dan kreasi-kreasi seperti itu yang harus dikembangkan. Sekarang muncul ide-ide dalam kaum milenialnya Kominfo itu, saya pikir harus diberi ruang untuk dapat menjadi sumbangsi bagi Kominfo ke depannya. Siap, baik. Terima kasih Mas Ditman. Semoga sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan di Bangun Ternate. Siap, terima kasih Mas. IFAS Fest 2021 terlaksana hybrid, online dan juga offline. Dan offline-nya, wah nih,
Ada Bang Obi di sini. Apa kabar Bang? Kabar baik, kebetulan tadi Bang Abi nepuk saya. Yuk kita sholat zuhur. Yuk. Biar saya jadi imamnya. Mundur dong. Nah, Bang Obi, kan kita sekarang lagi ngomongin IFA Fest 2001 nih. Ya. Innovation of Frequency and Standardization Festival 2021. Yes. Unleash Your Creativity Yes. temanya tahun ini. Betul. Harapannya gimana nih? Atau gimana tema tahun ini menurut Bang Obi? Gini ya, gue bicara jangan isian kontennya dulu. Kalau kita bicara sebuah acara, program acara itu standar. Kalau gue bilang sambutan, kita nyanyi Indonesia Raya, berdoa dan lain-lain presentasi. Itu aja standar. Tapi yang tahun ini dengan kita hybrid itu udah beda. Ngajak teman-teman dari sahabat frekuensi untuk joget dulu opening, terus juga gamenya seperti apa sampai kita punya posko kreatif. Itu benar-benar luar biasa dari isian acaranya dulu. Apalagi konten-konten beliau-beliau ini orang-orang yang memberikan penghargaan dan yang diberikan penghargaan juga. Dewan jurinya menilai demikian rupa. Tadi sampaikan oleh Pak Ismail bahwa nggak usah berkecil hati tidak menjadi juara, tapi ini adalah langkah awal. Langkah awal untuk kita berkreasi. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi? Bener. Kan kayak gitu. Gue udah kayak calon gubernur belum? Belum ya. Calon camat kayaknya. Calon camat. Ya, jadi intinya pokoknya dari program acaranya aja. Kalau kita lihat hybrid atau kita lihat virtual sekarang kan rata-rata semua gitu-gitu aja. Ya. Nah ini udah benar-benar dikreatif dari segi eventnya sendiri dan juga isian bagaimana video nanti berbicara, konten kreatornya berbicara, sampai tadi narasumbernya juga yang luar biasa menurut aku ya. Tahun ini keren banget lah. Siap. Nah, Karena gue dipakai, kalau nggak dipakai ya nggak ngomong gitu ya. Nah, Bang Obi, ini juga bulan ini itu 20 tahunnya HUT Kominfo loh. Itu. Harapannya gimana? Harapannya MC-nya saya aja. Harapannya pokoknya Kominfo memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dimanapun, sedetail apapun. Yang paling aku benci cuma satu sekarang, hoax di mana-mana, berita yang itu yang gimana caranya untuk orang tidak terdoktrin dengan berita-berita negatif. Dan aku paling suka dengan konten-konten yang ya lu jangan gitu-gitu aja. Sampai tadi aku bilang ada salah satu direktur yang memberikan presentasi lewat video, terus aku bilang tuh videonya mengalahkan subscriber ini. Jangan subscriber jangan gitu-gitu aja, kasih yang edukasi. Tapi ya agak sulit ya untuk kita kasih sesuatu yang baik, ya subscribernya segitu. Itu yang aku agak prihatin. Tapi Kominfo dengan programnya ini, dengan literasi digital, dengan program apapun, ini membuat masyarakat bisa lebih melek lagi apa yang baik, apa yang nggak baik. Kata Helmi Yahya tadi, kalau lu baik, hasilnya pasti baik. Itu dia. Kalau gitu, IFA Fest 2021, Unleash your creativity. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Ingat, 20 tahun berarti mirip 21 tahun. Cuma selisih setahun. setahun lagi ya? Ya. Aku dong, please Pak Menteri, Pak Plate, please. Terima kasih Bang Obi. IFA Fest 2021 terselenggara hybrid, offline, dan juga online karena pandemi. Tapi tak menyurutkan semangat para sivitas SDPPI Kominfo pada khususnya dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada umumnya untuk mengeluarkan ide-ide gagasan yang sangat fresh untuk kemajuan bangsa melalui IFA Fest 2021 ini dengan tema Unleash Your Creativity. Semoga IFA Fest yang keempat ini dapat menjadikan embrio untuk kita semua lebih mencintai dan memajukan bangsa Indonesia dengan semangat Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju, yang juga berdepatan dengan Kominfo ke-20 tahun pada bulan ini. Terima kasih Sobat Kom telah menonton Tok Tok Kominfo episode ke-76 spesial IFA Fest 2021 bersama saya Abi Satria. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen konten-konten Camp Kominfo TV lainnya. Saya Abi Satria beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Bye-bye.